Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada kitab Shalah. Di kajian kita 2 pekan yang lalu sampai pada bab 87, hadisnya 477 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari Babu Sholati fi Masjidis Suqi, bab sholat di masjid yang ada di pasar. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di hadis 477 diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat di rumah, lebih baik daripada sholat di pasar dengan perbandingan khamsan wa isrina darajatan, 25 derajat. Kemudian juga sudah kami sampaikan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang Rasul menerangkan sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdol. Afdol itu bahasa Arab ya, artinya utama. Iya, afdol. Kita akan sering bertanya, Pak, afdolnya bagaimana? Ini sudah menjadi bahasa kita. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Tapi kok di sini 25? Di dalam Syarah Fathul Bari, Ibnu Hajar menerangkan ada 27 kebaikan, makna 27 derajat. Untuk sholat di pasar itu kan mengerjakannya sholat duhur atau asar. Berarti ada 2 hal yang tidak kita dapatkan. Yang pertama mendengarkan bacaan Fatihah dan surahnya imam. Sebab sholat duhur kan sir. Berarti dari 27 kurangi 1. Yang kedua tidak mengamini Fatihahnya imam, kurangi 1 lagi. Maka 25. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Sebab kalau dua-duanya dari Rasulullah sama-sama sahih, tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan biasanya yang menceritakan sahabat, karena cara melihatnya yang berbeda. Ternyata dua-duanya dikerjakan Rasul. Itu kalau dalam fikih namanya al-anwa'ut tasri, penganekaragaman syariat. Contoh hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah kalau sujud itu yang turun tangannya dulu, baru lututnya. Hadisnya Wa'il, Rasulullah kalau sholat yang turun lututnya dulu, baru tangannya. Lah Abu Hurairah itu ikut Rasul di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 berarti Rasulullah SAW itu usianya sudah 59. Lah Wa'il lebih awal, maka Bapak Ibu boleh pilih mau turun lututnya dulu boleh, mau turun tangannya dulu juga boleh. Itu namanya al-anwa'ut tasri. Ya. Sama dengan iftitah, ada 11 jenis doa iftitah yang diajarkan oleh Rasul. Bapak Ibu silahkan mau baca yang mana. Ya. Jadi kalau ngaji hadis kemudian tahu, oh ternyata ada, maka kita akan jadi orang yang tasamuh. Tasamuh itu saling menghormati ya.
Kemudian kabar gembiranya lagi di hadis yang sudah kita kaji 477, Rasulullah menyampaikan begini. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza apabila tawaddoa, berwudu, fa ahsana. Jadi ada afdol, ada ahsan. Hasan itu sudah bagus, ahsan terbagus. Kita mengenal kebaikan dalam bahasa Al-Quran itu ada ma'ruf, ada khair, ada al-birru, ada al-ihsan. Nah ini ahsan itu kebaikan nomor 4 dari 1, 2, 3, 4, berarti terbaik. Kata Rasulullah, wudunya harus ahsan, terbaik. Ya, terbaik itu berarti sempurna. Apakah mau marotan atau marotaini atau mau salasa marrotin. Jadi wudu bisa sekali-sekali, bisa 2 kali 2 kali, bisa 3 kali 3 kali. Sudah kita kaji hadis-hadisnya. Kalau mau 3 kali 3 kali ya kanan 3, kanan, baru kiri, bukan kanan kiri bukan ya. Jadi salasa marrotin yumna, summa salasa marrotin yusro. Kenapa begitu Pak? Ya Rasulnya begitu. Jadi jawabannya sesuai SOP, standar operasional prosedur. Bahasa hadisnya sunnahnya begitu. Wa atal masjidah, kemudian mendatangi masjid. Lah nawaitunya ini Bapak. La yuridu illa sholata. Dia niat ke masjid itu tidak menginginkan kecuali untuk sholat. Jadi setelah berwudu dari rumah dengan wudu terbaik, niat ke masjidnya memang untuk sholat. Apa ada orang niat ke masjid tidak untuk sholat? Ada. Niat menghindari para penagih utang misalnya begitu. Masih ingat hadisnya Ka'ab bin Malik itu? Ya, Ka'ab nyari orang yang berutang, udah ketemunya di masjid. Ditagih jengkel, suaranya banter. Akhirnya Rasul kan keluar kan, terus bilang, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, kurangi hutangnya, diskon. Sudah ya Rasul, sudah tak kurangi setengahnya. Tetap belum bayar, Rasul bilang bayar kan begitu. Jadi dia ke masjid dalam rangka menghindari Ka'ab agar tidak tagih. Malah Ka'ab yang masjid ya Pak ketemu. Itu zaman Rasul, zaman sekarang ya Allah a'lam ya. Kemudian kabar gembiranya apa? Lam yakhtu, tidaklah dia melangkah khutwatan, satu langkah, illa kecuali rafa'ahullahu biha darajatan, Allah akan angkat derajatnya 1 derajat. Hingga takon, lah pamisbah angger meneng nganggo motor berarti ora oli Pak, jenengan orang melangkah. Ya, hatinya begitu ya Pak, langkah ya. Makanya kan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau saya dari Blimbing ke sini melaku kudune mangkate jam 5 ya Pak. Anjuk mene wis kesel ya. Apalagi kalau sehari ngajinya atuh maning gitu ya. Pernah ada yang tanya begitu, kowe anggar nganggo motor pimen Pak ngitung pahalane, apa putaran rodane, apa rujine, duh laka hati sih Mas. Wis ora dipikiri wis kan. Iya, apa tetesan gua takon maning anggar bensin pertamax pertalit sing gede pahalane ini kan angel maning sama. Kadang-kadang begitu ya. Jadi saking semangatnya pengen ibadah, pengen detail ya, kalau tidak ada keterangannya saya tidak tahu jawabannya Bapak. Iya. Wa khatta anhu khati'atan, dan akan dihapus darinya 1 dosa. Artinya setiap kita datang ke masjid setelah berwudu, niatnya untuk sholat jamaah, derajatnya dinaikkan, dosanya dihapus. Wa idza dakhalal masjidah, dan apabila dia masjid, kana adalah fi sholatin sholat, maka natahbisuhu, tidak ada yang menghalanginya. Jadi setelah selesai sholat, kata Rasulullah, dia tidak pulang kecuali karena terhalang nunggu sholat berikutnya. Jadi besok meskipun tidak ada pengajian misalnya ya Pak,
habis maghrib jangan pulang. Sini, nunggui sholat isya. Ya, nunggui. Silakan zikir, baca Quran. Tapi jangan gosip ya. Nunggui tapi ning ngobrol, ngalor ngidul ngetan ulun, ngandakna wong, nah pelanggaran melune. Ya, baca Quran, apa zikir, apa diskusi. Diskusi tentang kehidupan, diskusi tentang al-Islam gitu ya. Diskusi ya, jangan debat. Debatang tukaran akhirnya balik kabel lah ngasing jamaah. Kan ini balik tukaran kayak gitu tadi perkara. Kemudian apa yang didapatkan? Alaihi al malaikatu, atasnya malaikat. Madama fi majlisi, selama dia di tempat duduknya di majlis ini. Alladzi, yang yusolli, dia sholat fihi, di dalamnya. Malaikat akan memintakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Jadi kita bisa dimintakan ampunan oleh para malaikat apabila selesai sholat kita tidak pulang, nunggu sholat berikutnya. Makanya paling enak ya yang dekat ya, maghrib dengan isya. Kalau isya dengan subuh tak pulang karena jauh. Waktunya jauh antara isya dengan subuh. Subuh dengan duhur juga jauh. Jangan sampai setelah ngaji hadis ini, bapak-bapak ndak pernah pulang. Kulit bojone, orang tahu balik mas nyong didongakna malaikat. Tapi nyong dugal sampai orang ngasap kan jadi perkara. Jadi kita untuk waktu yang berdekatan ya. Allahumma arhamhu, malaikatnya berdoa lagi, ya Allah berilah dia rahmat. Syaratnya apa? Malam yu'zi. Apa yu'zi itu? Yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau duduk di masjidnya sudah batal, ya tidak didoakan. Ya. Ini janjinya Rasulullah di 477. Sekarang kita ke bab 88. Boleh ndak di masjid itu tasbih? Tahu tasbih? Nih, tasbih itu seperti ini. Menjalin jari jemari. Jadi di masjid itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan apa? Ikhtiba. Jadi lagi khutbah Jumat, kemudian kok ikhtiba. Ikhtiba itu kayak gini. Nah, apalagi kepalanya masukkan ini. Itu sambil mendengarkan khutbah, ikhtiba itu tidak diizinkan ya. Tapi bagaimana tasbih? Apa boleh tidak kita melakukan tasbih di masjid? Ya. 478, 479. Hadisnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar, juga sampai kepada sahabat Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi kalau kita membaca dalam kitab hadis, kita akan ketemu 4 orang Abdullah. Yang paling muda Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji tahun 10 Hijriah, usianya baru mau balik. Berarti antara 13-14 ya Pak. Abdullah bin Umar ketika perang Badar usianya 14 tahun. Berarti ketika Nabi meninggalkan, tinggal perang Badar kan tahun kedua, meninggalkan tahun 11. Berarti 14 tambah 9. Ketika Rasul meninggal, usianya Abdullah bin Umar 23. Usianya Abdullah bin Abbas baru balik, berarti 15 ya. Tua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As pada saat masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, usianya 17 tahun. Ini putranya Amr bin Al-As. Jadi masuk Islamnya putranya dulu, Amr baru tahun ke-8. Usianya 17. Itu tahun ke-7. Nabi wafat tahun ke-11. Berarti ketika Nabi wafat 17 tambah 4 ya Pak, 21. Berarti lebih tua Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu sahabat dewasa, sudah masuk Islam ketika masih di Mekah. Jadi yang paling senior adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di bawahnya ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As,
Kemudian ada Abdullah bin Abbas. Ini 4 orang Abdullah. Maka kalau di hadis Abdullah, panjenengan boleh bertanya, itu Abdullah yang mana Pak? Gitu ya. Sebab nama para sahabat itu hanya satu kata. Yang membedakan adalah bapaknya, binnya. Ini yang cerita adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amru. Kalau tulisan Arabnya, kalau Umar itu Ain, Mim, Ro. Kalau Amru, Ain, Mim, Ro, Wawu. Ada wawu di belakangnya, maka dibacanya Amrin, bukan Umaro. Kalau tidak ada wawunya, tidak ada wawunya dibaca Umaru. Tapi kalau ada harokatnya, ya tinggal dibaca harokatnya. Sabbakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asobi'ahu. Nabi telah menjalin jari-jari jemarinya. Sabbaka, telah bertasbik. Kapan beliau lakukan? Ini di hadis 480. Dia berkata kepada Abdullah bin Amru, Ya Abdullah ibn Amrin, wahai Abdullah bin Amr, kaifa bagaimana bika denganmu idza apabila baqita kamu tinggal fi khusalatin. Khusalah itu rendah, minan nasi di antara manusia bihadza. Jadi Rasul bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bagaimana sikapmu ketika suatu ketika engkau tinggal di tengah-tengah orang yang dalam tanda kutip secara status sosial mereka itu rendah. Rasul menggunakan bahasa isyarat mereka itu rendah dengan merendahkan kedua tangannya. Ini Rasul ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa ada kalanya kita tinggal di komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita akan diuji. Karena umumnya manusia, ketika dengan orang yang lebih tinggi, lebih kaya, itu menampakkan sopan santun yang bagus. Tapi kalau yang lebih rendah, kadang-kadang tidak sopan santun, tapi malah meremehkan. Maka Rasul bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dengan pertanyaan itu. Ini tidak diterangkan bagaimana jawaban Abdullah bin Amr bin Al-As, karena yang ditunjukkan adalah tasbihnya dan itu dilakukan di masjid. Ini menjadi hukum kebolehannya melakukan tasbih. Kemudian 481 yang bercerita hadisnya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi, beliau bersabda, Innal mu'mina, sesungguhnya mukmin itu, lil mu'mini, untuk mukmin, kal bunyani, seperti satu bangunan. Kemudian Rasulullah ketika menyampaikan kalimat itu sambil wasabbaka asobi'ahu, yasuddu ba'duhu ba'dun, satu dengan bagian yang satu dengan bagian yang lain, yasuddu saling menguatkan. Kemudian membuat simbolisasi seperti ini. Itu tasbihnya. Tapi isi pesannya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain memang harus saling menguatkan. Sebagaimana bangunan ini kenapa kuat? Karena saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian 482. Yang bercerita adalah sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Fasolla bina, maka telah sholat dengan kami Rasulullah rok'ataini, 2 rakaat. Sholatnya apa? Ihda sholatil asyi, salah satu sholat al-asyi. Al-asyi itu sholat asar. Jadi sholat menjelang petang. Sholat asar. Kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat, summa sallama, kemudian beliau salam. Faqoma, kemudian beliau berdiri, ila, menuju khosabatin. Khosabatin itu kayu, ma'rudotin, yang melintang, fil masjidi, di masjid. Setelah salam, Rasulullah menuju kayu yang melintang di masjid. Fattaka'a, apa fattaka'a? Ini dengan fattaka'a apa? Bersandar, sendean, begitu ya.
alaiha, bukan di atasnya ya, alaiha kepadanya. Ka'annahu seolah-olah beliau qadbanu jengkel. Wa wadoa dan meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya alal yusro, di atas tangan kirinya. Wasabbaka baina asobihi, menjalin di antara jari-jari tangannya. Jadi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, terus dijalin begini. Wa wadoa khiddahul aimana ala dohri kafil yusro, kemudian meletakkan pipi beliau yang kanan di atas punggung telapak kaki yang kiri, telapak tangan ya Pak, telapak tangan yang kiri. Setelah dijalin, tempelkan, terus suapin, sendian di kayu gitu ya Pak. Wa kharajatis sura'anu, wa kharajat dan telah keluar as-sura'anu dengan bergegas. Begitu selesai salam, jamaah pada keluar dengan sura'a, sari, bersegera, bergegas, saksek ya. Min abwabil masjidi, di antara pintu-pintu masjid. Faqulu, kemudian mereka berkata, qasuratis sholatu, sholat telah diringkas. Jadi begitu keluar pada bergegas sambil ngomong sholat diringkas. Wa fil qaumi, dan di antara kaum itu Abu Bakrin ada Abu Bakar, wa Umaru ada Umar. Fahaba, haba itu enggan. Ayyukallimahu, keduanya membicarakan. Jadi orang di luar pada ribut, sholat kayaknya telah dikosor. Tapi Abu Bakar dan Umar enggan ikut membicarakan, keduanya diam saja. Sampai kemudian wa fil qaumi, dan di antara kaum itu rajulun, ada seorang laki-laki, fi yadaihi tulun, yang tangannya panjang. Bukan tukang mencuri ya, jadi ukuran tangannya memang panjang. Panjang tangan apa tangan panjang? Yang betul. Kalau yang suka mencuri, aja gawe nyongken Pak. Tangan pendek. Yang suka mencuri panjang tangan. Kalau ukuran tangannya panjang, tangan panjang. Kita lagi kanda sahabat aja guyonan. Namanya Zuliyadaini ya. Jadi kata Abu Hurairah, fi yadaihi tulun, ukuran tangannya panjang. Yuqalu lahu, dia disebut Zuliyadain. Jadi kunyah, sebutannya Zuliyadain. Yang lain hanya di luar pada gelendang-gelendang. Abu Bakar dan Umar diam, tapi dia berani untuk bertanya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasul, anasita am qasuratis sholatu? Anasita, apakah panjenengan lupa? Am ataukah qasuratis sholatu, sholat diringkas? Berarti sahabat sudah melaksanakan syariat taksirus sholat, karena sudah tahu istilah sholat diringkas. Berarti surah An-Nisa ya, An-Nisa 101 sudah turun. Rasul jawab, qala lam ansa wa lam tuksor. Aku ndak lupa, atau sholat aku ndak lupa dan tidak diringkas. Faqala, kemudian Rasul bertanya kepada yang lain, akama yaqulu Dzuliyadain, apakah yang dikatakan Dzuliyadain benar? Faqalu, kemudian mereka menjawab na'am, ya. Jadi Rasul minta kesaksian. Kan kadang begini Pak, kadang imam merasa benar, tapi menurut makmum salah. Makmum ada yang subhanallah. Kadang ketika imam yakin, imam tidak mengikuti makmum, terus saja. Nah nanti kalau sudah selesai, bisa terjadi dialog. Kan ini subhanallah, kurang siji. Tanya yang lain, iya, pas. Kayak terbeli. Jadi setelah diingat-ingat yang lain, ibu-ibu gimana Bu? Pas Pak. Oh berarti singkatir wong sing ngomong subhanallah. Jadi ada kalanya makmum itu malah dia yang bingung kan gitu.
Rangsak wis papat padahal nembe telu. Jadi dia subhanallah. Kalau imamnya yakin baru 3, ya jangan duduk, lanjutkan. Kecuali imamnya dalam keadaan ragu. Biasanya tanda imam ragu itu apa? Rada lambat gerakannya, Pak. Ngadenge kowe rada suwe. Arung ngenteni ana sing ngelingna, angger lang ngelingna, oh berarti bener kan gitu. Ya, kayak pengalaman maksudnya Bapak Ibu. Biasanya sholat duhur ya, kalau pas ada jadwal ngajar yang Masya Allah ya padat dari pagi, terus sudah jam ngajarnya padat, ngajarnya kayak seluruh tenaga dikeluarkan karena kelasnya ekstra, jadi begitu wudhu, sholat, kayaknya istirahat darurat Pak. Nanti kalau rokaat ketiga kadang-kadang begitu. Ya telu apa-apa ya. Langkah sing ngelingna, oh berarti bener. Barang rampung nembe tilingna, Pak, mikir 5. Aduh, ngomong 5 malah. Ini kejadian. Nah, setelah selesai bisanya ndak ada yang ingatkan. Ndak bisanya tahu 5. Soalnya ini Pak Iman itu datangnya telat Pak 1 rakaat, tapi ikut salam. Kita ditanya, kenapa Pak Iman ikut salam? Karena aku 4 rakaat, berarti dhewe kelima kok miso. Bisa nang ora subhanallah, wis kadung ngandel karo jenengan, Pak. Dadi ya, apa jare jenengan? Saya tanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu tidak tepuk tangan? Kata ibu-ibu, ngandelnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ngandelnya nyong, ibu-ibu. Akhirnya saya bilang, ya sudah, Bapak Ibu, kita menghadap kiblat lagi. Mau ulangi Pak bisa? Sudah 5 diulang, jadi 9 nanti kan. Terus sujud sahwi, caranya tak terangkan caranya. Ini kejadian di era Rasul. Iya, walaupun ini malah sudah pada keluar Pak, sudah pada keluar ini. Kan tadi pada keluar dari pintu-pintu masjid ya. Kemudian Rasul meminta mereka fataqaddama untuk kumpul lagi, fasolla kemudian sholat, mataroka apa yang ketinggalan. Karena asarnya baru 2 rakaat, maka takbir lagi, sholat lagi, tambah 2 rakaat. Kalau kasus saya tadi, sholat duhur, karena udah 5, tidak bisa dikurangi. Langsung sujud sahwi. Tapi pernah juga kejadian teman, pas saya tugas di luar, kemudian yang ngimami, lupa, tidak ada yang ngingetin, ingatnya pekan berikutnya. Bisa, pas jenengan lunga, aku ngimami duhur, terus pripun Pak, nyong pelalen. Barang tak eling-eling kayungnya kurang hiji. Ya tambah tuh sujud sahwi. Lah kelingane dina kiye salate minggu ini. Pimen Pak? Ya ora usah wis kelewat. Wis pimen? Ya bertobat kepada Allah. Jadi segera begitu ya, jangan nunggu lama. Nah, ini yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu inti pesan hadisnya tadi, tasbihnya sambil sendian. Dan peristiwanya setelah Rasulullah ngimami 2 rakaat. Kemudian kita ke bab 89. Babul masajidil lati ala turuqil madinati wal mawadi'il lati shalla fiha an-nabiyyu. Bab masjid-masjid yang ada di jalan-jalan Madinah dan tempat-tempat yang beliau sholat di dalamnya. Ini hadisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bapak Ibu. Ada 9 hadis menerangkan Rasul pernah sholat tidak hanya di Nabawi, tapi di tempat-tempat sepanjang beliau melakukan perjalanan. Ini tidak saya bacakan ya, karena nama tempatnya juga ada di Madinah semua. Misalnya ini ada tempat namanya Zulhulaifah ya, nanti kalau Bapak Ibu haji atau umroh silakan mampir ke sana. Kemudian ada tempat namanya Batni Wadin ya, lembah, perut lembah. Kemudian ada Batha, itu tempat-tempat Rasulullah sholat dan sholatnya tidak di dalam masjid dalam bentuk bangunan. Jadi hadis ini ingin menerangkan pada kita
yang pernah Rasulullah sampaikan juga bahwa Allah jadikan semua bumi adalah masjid. Artinya orang muslim itu sebenarnya tidak ada alasan ketika waktu sholat tidak sholat dengan alasan orang nemu masjid, Pak. Karena kita bisa sholat di atas seluruh permukaan bumi. Tidak ada air, tayamum. Ya, itu tempat-tempatnya. Kita ke bab 90 tentang sutroh, penghalang ketika kita sholat. Babun sutrotul imami sutrotu man khalfahu. Bab sutrohnya imam adalah sutroh orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi kalau sholat di tempat terbuka, maka sutrohnya cukup dipasang satu di depan imam. Bukan tiap makmum terus dicebloki tombakan begitu, cukup di depan imam. Nanti makmum itu sutrohnya adalah imam. Imam sutrohnya tombak yang ada di depannya. Di bab ini ada 3 hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari 493 yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas. Annahu bahwasanya dia berkata, aqbaltu, aku telah datang rokiban berkendara ala khimarin atanin, di atas khimar atanin itu betina ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu mengendari unta betina. Wa ana, dan saya yauma idzin, pada hari itu. Ini peristiwanya di Mina. Ketika Rasulullah sedang haji wada ya. Qad sungguh nahastul ikhtilama, aku mendekati balik yang tadi saya cerita. Jadi dia datang naik khimar, Rasulullah SAW itu sedang sholat. Wa Rasulullah SAW yusolli bin nasi bimina. Rasul dan orang-orang sedang sholat di Mina. Ila wairi jidarin, tidak ada dinding, karena sholatnya kan di lapangan di Mina ya. Famarurtu, kemudian aku lewat baina yadai ba'di sofi, di depan di antara sebagian sof. Jadi lagi sholat, terus kue khimare melaku ning ngareping wong sholat, Pak. Ya. Setelah itu fanazaltu, kemudian aku turun, warsaltul atana, kemudian aku melepaskan khimar, tarta'u, aku mengikatnya, wa dakhaltu fis sofi, kemudian aku masuk ke dalam sof. Falam yunkir, dan tidak ada yang mengingkari, zalika, yang demikian, alayya, untukku, ahadun, seorang pun. Setelah selesai sholat tidak ada yang menegur, berarti ini dibolehkan. Jadi ketika sholat jamaah kita dalam keadaan darurat itu boleh lewat di depan makmum yang lagi sholat. Dalam keadaan darurat Bapak Ibu ya. Apa daruratnya? Batal misalnya begitu ya. Batal ngenteni yang ketinggalan nanti. Jadi jangan dihalangi gini kan. Ini kan tidak dihalangi dan tidak ditegur begitu. Itu dibolehkan. Atau misalnya kita lagi sholat, kemudian ada anak di depan. Anak-anak itu kan kadang-kadang kalau lagi sholat suka meninggalkan soft. Nah, datangnya tak awalan, nanti begitu lagi sholat pada ngilang nanti ya, pada pergi. Nah, ketika ya bapak-bapak di belakang itu melihat di depan ada yang kosong, maju aja. Nah, depannya tidak maju ya, jangan yang maju gitu kan. Nanti menyibak soft kemudian maju depan. Jangan biarkan kosong. Ya, kalau yang di depannya memahami nanti geser, biar yang kosong yang pinggir dan yang belakang nanti maju. Nanti kita akan kaji insya Allah, tapi masih jauh ya. Gerakan-gerakan di luar rukun sholat itu ada kitab tersendiri, ada bab tersendiri yang menerangkan, dan itu tidak membuat sholatnya batal. Ya, yang penting ketika bergerak tadi ada kepentingan masih kaitannya dengan sholat dan tidak sambil berbicara. Karena yang menyebabkan batal bukan bergeraknya, tapi berbicaranya. Ya, di depan ada sop kosong, yang di depan tidak maju, malah didorong maju. Lah kowe sing ngomong sing batal.
Jadi dorongnya ngomong gani sampean ngomong ya ki batal maneh. Berarti wong loro sing batal. Imam itu orang ngomong ya atus imam. 494. Yang bercerita adalah Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, karena adalah iza apabila kharaja keluar yaumal idi pada hari raya. Amaro memerintahkan bil harbati. Al harba itu tombak yang ukurannya panjang. Fatu do'u kemudian diletakkan baina yadaihi di depannya. Jadi Rasul menggunakan tombak sebagai sutroh, ditancapkan di depan. Faisolli kemudian beliau sholat ilaiha menghadap ke arahnya. Wanasu dan orang-orang waro'ahu di belakangnya. Wa kana yaf'alu dzalika bis safari dan adalah beliau mengerjakan yang demikian dalam safar. Ketika sholat berjamaah di perjalanan juga beliau meletakkan tombak. Famin maka diantara sama menghadap ittakhadha menjadikannya al-umara'u para penguasa. Kemudian sunnah ini dilestarikan oleh para pemimpin setelah Rasul. Jadi Bapak Ibu kalau sholat di tempat terbuka itu siapkan sutro. Nah kalau di masjid bagaimana? Ya cari tiang apa cari tembok ya, supaya tidak dilewati. Makanya kalau habis sholat fardu kemudian panjenengan mau geser, itu upayakan jangan mundur yang dilewati orang ya, tapi maju mendekat ke arah tembok. Kalau tidak kebagian ya tembok yang sana atau di belakang tiang. Ya. Kan kalau di masjid tertentu ada yang menyiapin itu, yang dari kayu itu ya, sutro-sutro. Iya, ukurannya seberapa? Seukuran tinggi pelana unta. Jadi jangan pakai sutro kok nganggo dompet. Dompetnya kanggo sutro. Itu tidak bisa ya, karena ukurannya seukuran pelana unta. Kira-kira berapa? 2 kilan ya Mas? 2 kilan ya? 2 kilan ukurannya. Ya? Iya sekitar 30 cm. Itu ukurannya. Kemudian 495 ini yang bercerita adalah Abu Juhaifah. Sami'tu abi, aku telah mendengar bapakku, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, telah salat bersama mereka bil Batha. Batha ini nama lembah yang ada di Madinah. Wa baina yadaihi anazatun, dan di depan Nabi ada anazah. Kalau tadi apa Mas? Harbah ya. Harbah itu tombak yang ukurannya panjang, kalau anazah itu tombak yang ukurannya pendek. Seukuran tongkat yang dibawa biasanya itu namanya anazah. Ad-duhra rakaataini wal asra rakaataini. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, berarti jamak qashar ya. Tamurru berlalu lalang baina yadaihi di depan tombak al mar'atu wanita wal himaru dan himar. Jadi misalnya ini kira-kira apa Mas? Adeg-adeg HP ya. Oh tripod digunakan sebagai sutro, maka orang yang lewat di depannya dibiarkan. Depan sana maksudnya, di seberangnya tiang ini. Tapi kalau di dalam sini ya kita halang. Berapa ukurannya? Bab 91. Babu qadra kam yambagi ayyakuna bainal musolli wasut roti. Ukurannya berapa antara musolli? Al musolli berarti orangnya. Kalau musolla tempatnya. Antara orang yang sholat dan sutroh ukurannya berapa? Yang bercerita adalah Sahal bin Sa'ad 496. Dia berkata, kana baina musalla Rasul sallallahu
wa bainal jidari mamarrusati, antara tempat sholatnya Rasul dan dinding, jadi berdirinya Rasul dengan dinding Rasulullah sholat menghadap itu mamarrusati, seukuran kambing yang lewat, Bapak Ibu. Ya tapi kan susah ya, masa kita mau menancapkan tongkat terus seluruh kambing di situ ya ambane kira mana kambing. Jadi ukurannya seukuran kita ruku, kan gampang ya Pak. Nah, begitu kita tancapkan kita ruku, oh ya segitu. Kan tiap orang kan ukuran rukunya kan beda, tinggal ukuran rukunya imam. Nah nanti yang imamnya siapa? Ruku sini Pak. Nah ini sudah. Jadi tidak terlalu jauh, kalau kedekatan kan nanti keseruduk, maka terlalu jauh juga nanti longgar ada orang yang lewat. Kalau seukuran ruku bisa ketika ada orang lewat kan tangannya diangkat segini, dia tidak akan lewat. Karena panjangnya tangan kita segini itu hampir sama dengan ukuran ruku tubuh kita. Itu kata Sa'ad bin Sa'ad itu seukuran kambing yang lewat. Kemudian 497 ini tentang jidar ya. Kana jidarul masjidi indal mimbari. Ada tembok masjid di sisi mimbar, maka datis satu tajuzuha. Ya seukuran kambing yang bisa melewatinya. Bab 92. Bab sholati ilal harbati, bab sholat menghadap ke arah al-harbah, tombak panjang tadi sudah. 93. Bab sholati ilal anasati, bab sholat menghadap ke arah al-anasah, tombak pendek. Ini tadi sudah ya. 498, 499, 500. 94. Bab sutroti bimakkata wa ghairiha, bab sutroh ketika di Mekah dan yang lainnya. 501. Abu Jaibah bercerita, kharaja Rasul sallallahu bil hajirati. Rasulullah sallallahu telah keluar bil hajirah. Al hajirah itu siang hari. Maka sholat duhur itu juga dikenal dengan sholat al hajirah. Kalau malam hari itu al atamah. Sholat isya disebut juga dengan sholat al atamah. Fasolla, kemudian beliau sholat bil bathai, tadi sudah ya, lembah namanya Batha. Sholatnya apa? Ad-duhra wal asra rakaataini, duhur dan asar 2 rakaat. Kalau Bapak Ibu safar kemudian mengambil rusuh dengan cara jamak dan qashar, maka tidak ada sholat sebelumnya, tidak ada sholat sesudahnya. Ya. Jadi qobliyah dan ba'diyah ketika mengambil rusuh dengan cara jamak qashar ditiadakan. Qobliyah yang dikerjakan adalah qobliyah subuh. Karena subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa diqashar. Kenapa? Ya aturannya begitu. Nanti kita sampai kepada kitab Taksirus Shalah, kitab Taksirus Shalah itu Rasulullah SAW ketika safar yang tidak ditinggalkan satu sholat qobliyah subuh, yang kedua tahajud, yang ketiga witir, tetap dikerjakan. Yang ditinggalkan adalah qobliyah, ba'diyah, duhur ada ya, qobliyah, ba'diyah, kemudian maghrib ya, maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah, isya ada ba'diyah. Ketika melaksanakan dengan cara jamak qashar, maka qobliyah ba'diyahnya ditiadakan. Tapi sholat qobliyah subuh tetap, tahajud tetap, witir tetap. Bahkan ketika Fathu Mekah, Rasulullah melaksanakan sholat duhanya 8 rakaat. Ya, jadi ketika Bapak Ibu bepergian, rusuhnya seperti itu. Ya, jadi tidak diterangkan ada zikirnya. Ya. Itu sholatnya. Kemudian kalau bertanya berapa lama Pak kita boleh mengambil rusuh dengan cara qashar? Nah kemarin di kajian taksir sholat itu Abdullah bin Umar ya, itu bercerita bahwa Abdullah bin Abbas bercerita ketika peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah tinggal di Mekah selama 19 hari.
selama 19 hari Rasulullah mengambil rukhsah dengan cara qasar. Jadi misalnya bapak-bapak nih yang punya anak di Jakarta nginep di sana, selama 19 hari panjenengan boleh mengambil rukhsah dengan cara qasar sholatnya. Tapi catatannya berarti tidak boleh makmum dengan mukimin. Ya kan tidak boleh imamnya rakaat ketiga jenengan salam, kan tidak boleh. Ya, tetap kalau ikut mukimin ya berarti sholatnya tamam, sempurna. Nah kalau sudah hari ke-20 kata Abdullah bin Abbas sholatnya tamam, disempurnakan. Kemudian berapa jaraknya kita boleh mengqashar sholat? 4 barid. 4 barid itu berapa? 16 parsah. 1 parsah berapa? 3 mil. 1 mil berapa? 1,7 kilometer. Berarti 1,7 kali 3 berapa? 5,1. 5,1 kali 16. Ya. Ya, karena guru matematika kau tuh. 80. Berarti singkene maring angger ngetan batangnya perbatasan Pekalongan. Oh batang ngetan mana Pak? Nih angger singkene kajen lah kayak Mas, langkah bolong-bolong gitu ya Mas, langkah ya. Kalau dari sini Bumi Jawa Pak Behi ada 50, tidak boleh kosor berarti belum ya. Itu aturannya begitu sih ya. Jadi 15 parsah. Zaman Rasul kan belum dikenal istilah kilometer ya, pakainya parsah. Itu silakan rusonya diambil. Lah sahabat Umar pernah ditanya, kenapa mengkosor sholat? Jawabannya aku pernah tanya dengan Rasul. Rasul jawabannya apa Pak? Sodakotun tasodakallahu alaikum fa'khuduha. Itu adalah sodakoh dari Allah untuk kalian, maka ambillah. Jadi istilahnya wong dine sing ringan kau ora gelem kan begitu, ambil saja. Kalau ada yang gratis kenapa pilih yang bayar? Kalau ada yang ringan kenapa pilih yang berat? Pak, tapi yang orang warak sholatnya, ngono Rasulullah yang nyontoni kok. Ada yang tanya, oleh Pak Misbah, ganing oleh wong Nabi sing nyontoni. Allah sing ngongkon anisa 100 sih. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Tidak boleh itu kalau Allah melarang. Lah Allahnya nyuruh, nabinya nyontoni. Lah kita umatnya tinggal mengikuti. Kadang-kadang orang lah nyong tapi tetep wong digampangna kami lising angel. Itu dimanfaatkan fasilitas. Kita kalau dapat fasilitas kan dimanfaatkan maksimal. Tapi tidak boleh ketika di rumah sendiri. Nyong lagi kesel oli Pak, sholatnya kosor ya ora oli. Wong kudune bepergian. Ya, begitu Bapak Ibu. Bisa. Pas teman ya Pak. Sampai bab 94 hadisnya 501.